Halo dan selamat datang kembali di Hardware Stud Info. Di video ini saya akan membahas fitur-fitur terbaik dari earbud OpenRock X Sport. Mari kita mulai. Kita mulai dari casing earbud tersebut. Saya tahu biasanya orang-orang langsung membahas earbudnya karena earbud adalah bagian utama dari seluruh video dan perangkat ini, bukan? Tapi saya ingin menyebutkan bahwa casingnya benar-benar bagus. Desainnya simple dan hanya ada satu logo di atasnya. Dan warnanya juga memiliki nuansa gelap yang menarik. Tapi hal terpenting dari casing ini adalah cara kamu mengakses earbudmu. Pada dasarnya, kamu cukup menekan bagian atasnya, kamu akan mendengar suara kecil, lalu kamu bisa membukanya seperti ini. Dan kamu bisa langsung mengakses earbud kanan maupun kiri. Sekarang kamu mungkin berpikir, hey, ini sebenarnya tidak terlalu praktis. Saya semakin setuju jika tidak ada opsi lain, tapi sebenarnya kamu cukup menekannya dan membukanya seperti ini. Dan sekarang kita bisa dengan mudah mengakses kedua earbud kita. Ini mungkin bukan cara resmi untuk membuka casing ini, dan penting untuk dicatat bahwa jika kamu menggunakan terlalu banyak tenaga, sekarang saya tidak ingin melakukannya di sini, tapi jika kamu menggunakan tenaga yang berlebihan, maka magnetnya, karena ini menggunakan magnet seperti yang bisa kamu lihat, tidak akan menahan, dan magnet serta earbudnya akan jatuh begitu saja. Tidak ada yang mau earbudmu terbang kemana-mana, kan? Tapi ini juga, casing ini adalah sesuatu yang pasti akan kamu gunakan, seperti setiap kali kamu memakai earbud ini, kamu akan menggunakannya bersama casing ini, jadi menurut saya penting untuk menyebutkannya, karena desainnya memang sangat menarik. Oke, tapi cukup tentang casingnya sendiri. Mari kita bahas earbudnya sendiri, karena mereka juga punya sesuatu yang sangat menarik. Sekarang saya hanya akan menggunakan satu saja. Jadi, kalau kamu melihat ini, kamu mungkin berpikir ini hanya earbud open ear biasa. Seperti ini bukan yang pertama, bukan juga yang paling inovatif, tapi yang dimiliki OpenRock, yang mungkin tidak dimiliki beberapa perusahaan lain, tidak dimiliki, mungkin adalah cara kamu bisa memodifikasi cara kerjanya, bisa dibilang begitu. Dan itu karena earbud ini menawarkan penyesuaian mulus dengan rentang vertikal 50 derajat dan horizontal 45 derajat. Jadi pada dasarnya bisa otomatis menyesuaikan dengan bentuk telinga apapun yang kamu miliki. Tentu saja semua orang punya telinga, tapi bentuk dan ukurannya berbeda-beda. Jadi memiliki earbud yang benar-benar bisa menyesuaikan diri dengan itu, menurut saya adalah fitur terpenting yang bisa dimiliki sebuah earbud, terutama untuk jenis earbud yang sedang kita bicarakan di sini. Jadi saya memang ingin menyebutkannya karena menurut saya ini benar-benar sangat penting dan juga menjadi nilai jual utama dari OpenRock, khususnya pada earbud OpenRock X mereka. Fitur berikutnya dari earbud ini yang ingin saya bahas adalah kualitasnya, dan yang saya maksud dengan kualitas di sini adalah bass yang superior dan suara yang imersif. Sekarang saya tahu apa yang mungkin kamu pikirkan, bagaimana sesuatu seperti ini yang bahkan hampir tidak masuk ke telinga saya bisa memberikan sensasi imersif dan suara yang mendalam. Dan saya juga menanyakan hal yang sama karena desain open ear yang memungkinkan kamu mendengar segala sesuatu di sekitarmu saat memakai earbud ini terdengar seperti sesuatu yang tidak akan cocok dengan istilah suara imersif, bukan? Namun ternyata bisa. Memang benar-benar berfungsi dan hasilnya sangat luar biasa. Kualitas suara, bass, dan semua aspek lainnya benar-benar mengejutkan. Setidaknya itu yang bisa saya katakan. Terutama jika mengingat bahwa kamu bisa mendengarkan musik, mungkin tidak dengan volume penuh. Karena jika kamu mendengarkan dengan volume penuh, maka kamu tidak akan benar-benar mendengar apapun di sekitarmu. Tapi jika kamu mendengarkan dengan volume sedang, seperti volume yang biasanya digunakan oleh pengguna pada umumnya, maka kamu bisa dengan mudah tanpa masalah tetap mendengar segala sesuatu di sekitarmu. Dan itu luar biasa. Sambil tetap mendapatkan musik yang bagus, kualitas suara yang hebat, bass yang mantap, imersi yang luar biasa, semuanya. Saya benar-benar terkejut. Saya sudah cukup lama menggunakan perangkat ini dan saya benar-benar terkejut dengan kualitasnya. Jadi KHC kamu tidak bisa bilang kalau mereka tidak melakukan pekerjaan rumahnya karena mereka benar-benar melakukannya. Menurut saya, mereka pantas mendapat nilai A+. Kualitas dari perangkat-perangkat ini. Sekarang kita bisa lanjut ke fitur berikutnya, karena kamu mungkin akan bertanya, oke, saya percaya mungkin memang kualitasnya bagus, tapi pasti perangkat ini boros energi, kan?
Dan jawabannya adalah, ya memang begitu, apalagi mengingat mereka memiliki daftar panjang hal-hal yang mereka tingkatkan demi mendapatkan kualitas ini. Mereka memiliki beberapa algoritma khusus dan mereka juga punya teknologi bass boost khusus. Saya tidak terlalu ingat nama-namanya, tapi ada banyak fitur yang disematkan di sini dan ya, kamu mungkin berasumsi bahwa perangkat ini tidak akan bertahan lama, tapi itu salah. Earbuds sendiri bisa bertahan hingga 12 jam waktu pemutaran dan kamu bisa menambahkannya hingga total 48 jam dengan case yang juga berfungsi sebagai pengisi daya tentu saja. Dan yang keren, mereka juga mendukung pengisian daya cepat. Jadi caranya kamu cukup mengisi dayanya selama sekitar 5 menit dan kamu sudah mendapatkan sekitar 1 jam waktu pemutaran. Ini adalah rasio yang benar-benar bagus. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya lagi, tapi ini memang rasio yang sangat baik dan menyenangkan bisa melihatnya. Terutama karena dengan banyaknya fitur yang dimiliki oleh earbuds ini, sangat keren melihat bahwa mereka juga tahan lama, seperti beberapa earbuds acak yang hanya sekadar earbuds saja. Ini bukan hanya sekadar earbuds, mereka menawarkan jauh lebih banyak dan tetap tahan lama yang sangat luar biasa. Oke, saya juga sudah bilang tentang banyaknya fitur yang dimiliki perangkat ini dan sayangnya atau mungkin tidak, sebagian besar fitur tersebut terkunci di balik perangkat lunak, yaitu aplikasi Up on Rock. Dan aplikasi ini juga sangat berguna. Saya benar-benar merekomendasikan kamu untuk mengunduhnya setelah membeli earbudsmu tentu saja. Tapi penting sekali untuk dicatat bahwa kamu bisa dengan mudah menggunakan earbuds ini sendiri dengan bass boost yang sudah aktif dengan semua fitur keren itu tanpa perangkat lunak apapun. Earbuds ini akan berfungsi dengan sangat baik, menawarkan banyak hal menarik untukmu dan itu luar biasa. Namun jika kamu pada dasarnya menginstal aplikasinya, kamu akan mendapatkan akses ke banyak, dan maksud saya benar-benar banyak fitur. Contohnya seperti efek suara spasial, atau mungkin kontrol volume adaptif, dan juga notifikasi karena mereka juga sudah dilengkapi AI di dalamnya. Tapi itu sebenarnya agak menyesatkan karena kamu sebenarnya bisa mengatur pintasan khusus menggunakan earbuds ini karena setiap earbud memiliki tombol kecil dan tombol-tombol ini menawarkan beberapa fitur berbeda tergantung pada apakah kamu menekannya sekali, 2 kali, 3 kali, atau menahannya dan kamu bisa mengaturnya untuk membuka Google Assistant yang sedang kamu gunakan atau Bixby jika kamu memakai Samsung, atau Siri jika kamu menggunakan iPhone, dan seterusnya. Tapi untuk kebanyakan ponsel Android misalnya, ini mungkin akan membuka Gemini. Jika kamu adalah pengguna asisten AI tertentu, maka ini mungkin fitur yang cukup menarik. Tapi jika kamu tidak menginginkan fitur ini, kamu bisa saja mengatur pintasan tersebut ke fungsi lain. Menurutku secara default, menahan tombol akan menaikkan atau menurunkan volume musik. Tentu saja ini tergantung pada earbud mana yang kamu tekan. Kalau aku tidak salah ingat, secara default jika kamu tekan dan tahan yang kanan, volume akan naik, dan jika kamu tekan dan tahan yang kiri, volumenya akan turun. Penting untuk dicatat bahwa di bagian pintasan, misalnya di aplikasi, kamu hanya bisa mengubah gesture tekan lama. Aku tidak bisa menemukan cara untuk mengubah pintasan untuk ketukan ganda atau 3 kali, karena itu sudah menjadi fitur bawaan dari earbudnya sendiri. Namun, bisa mengubah satu pintasan saja juga sudah sangat berguna. Dan tentu saja aku tidak bisa tidak menyebutkan perlindungan pendengaran yang sudah mereka pasang. Mereka pada dasarnya telah membuat aplikasi sebagai pembatas volume maksimum, dan yang benar-benar keren adalah mereka membuatnya berdasarkan rekomendasi, seperti berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia yang sangat keren. Dan menurutku ini juga hal yang baik dari mereka karena sebenarnya mereka tidak harus memasukkan fitur ini ke dalam aplikasi mereka, tapi mereka tetap melakukannya yang sangat bagus, apalagi mengingat di dunia sekarang hampir semua orang punya headphone. Sangat mudah untuk entah bagaimana mendengarkan musik dengan volume penuh atau melakukan apapun di headphone dengan volume maksimal. Dan sayangnya ini berarti kamu akan kehilangan pendengaran lebih cepat atau mungkin terjadi sesuatu yang salah pada telingamu atau pendengaranmu dan sebagainya. Dan memiliki pembatas volume bawaan yang didasarkan pada organisasi kesehatan terbesar di dunia, itu benar-benar bagus. Juga menarik untuk disebutkan bahwa mereka menggunakan silikon cair dan semua bahan aneh itu untuk memastikan tidak ada kuman yang menempel di telingamu. Jadi itu juga sangat keren.
Dan kalau aku tidak salah ingat, ini juga entah bagaimana didasarkan pada rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia yang sekali lagi sangat keren dari mereka. Karena mereka benar-benar peduli pada pengguna, pendengaran, dan setiap hal kecil lainnya. Dan juga penting untuk dicatat, ini pada dasarnya masukan transisi mulus di sini berkaitan dengan kepedulian. Mereka punya fitur yang sangat bagus, katakanlah, yaitu menemukan earbud yang hilang. Saya akan menyebutnya fitur yang sangat praktis, bahkan mungkin fitur yang paling praktis yang bisa ada. Tapi mari kita bayangkan sebuah skenario. Saya sedang menggunakan earbud saya, misalnya di sini. Oh, juga saya belum menyebutkan bahwa saat pertama kali Anda menginstal aplikasi dan membukanya, Anda akan mendapatkan buku panduan pengguna yang pada dasarnya berisi semua hal yang bisa Anda lakukan dengan earbud ini dan juga cara, misalnya, memakainya. Itu juga cukup keren. Jadi misalkan saya sedang memakai earbud saya dan saya memakainya, pergi ke suatu tempat, lalu secara acak meletakkannya di sini. Saya tahu kalian bisa melihatnya, tapi itu tidak masalah. Jadi sekarang saya seperti, oh tidak, di mana earbud kedua saya? Saya bisa membuka aplikasinya yang akan saya buka sekarang. Seperti yang bisa kalian lihat, saya sudah di dalam aplikasi. Dan sekarang saya bisa langsung masuk ke fitur Find My Buds di sini. Dan sekarang saya bisa mengetuk earbud berikutnya. Jadi mereka akan mulai berbunyi bip. Saya harap Anda dapat mendengarnya di layar. Saya kehilangan earbud kiri. Jadi saya akan mengkliknya. Saya bahkan mendapat peringatan yang bagus. Dan saya harap kalian mendengarnya karena suaranya cukup keras. Dan dengan menggunakan fitur ini Anda dapat, saya mengujinya, menyukai. Saya benar-benar mengujinya karena menurut saya itu definisi dari kemudahan secara harfiah. Dan saya sudah mengujinya dan Anda dapat mendengar bunyi bip dari benda kecil ini dari 2 ruangan jauhnya, termasuk dinding, yang sungguh mengejutkan. Dan itu juga berfungsi di luar ruangan. Sepertinya saya pernah mendengar bunyi bip itu, sementara cuacanya juga berangin kencang, mungkin tidak sampai hujan, tetapi katakanlah berawan. Dan saya mendengar bunyi bip dari jarak 10 meter yang juga sangat bagus, terutama mengingat ukurannya tidak besar. Ini adalah earbud yang sangat kecil. Tapi ya, itu mungkin semua fitur terbaik yang disertakan dengan OpenRec. Earbud Export. Itu saja untuk video ini jika Anda tidak menyadarinya. Saya harap Anda menikmatinya, saya harap Anda menyukainya, dan jika Anda menyukainya, pastikan untuk meninggalkan suka, dan juga langganan, dan juga komentar jika Anda memiliki fitur lain yang Anda sukai dari earbud OpenRock. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu.